Menteri anggota kabinet tidak kompak tentang apa itu bansos judi online dan siapa penerimanya. Tak heran jika bansos aneh itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Benarkah pemberian bansos judi online ini ada hubungannya dengan Pilkada 2024? Kabar miris datang dari Cianjur, Jawa Barat. Pengadilan Agama Cianjur merilis data bahwa kasus perceraian pasangan suami istri mengalami peningkatan akibat judi online dan pinjol. Data Pengadilan Agama Cianjur mencatat sejak bulan Januari hingga Juni 2024, 70% gugatan cerai karena judi online dan pinjaman online. Di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat mencengangkan, ya, sangat besar bagi masyarakat, dan karena hal itu menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga mereka akhirnya berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut bahaya judi online kini tak hanya menyerang kalangan masyarakat bawah, namun kini juga mulai menjakiti kalangan atas, bahkan intelektual dan perguruan tinggi. Kemenko PMK memasukkan para korban dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dengan masuknya korban judi online ke dalam data tersebut, maka mereka berhak menerima santunan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Saya kira kalau bahayanya sudah sangat mengkhawatirkan, ya, judi online ini, karena sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas juga sudah mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga itu. Ya, kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos. Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk menyalurkan pembiayaan. Taplak pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi menimbulkan polemik karena kebijakan pemberian bansos judi online dinilai sebagai kebijakan yang janggal. Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS Hidayatul Wahid mengkritik keras rencana pemberian bansos kepada korban judi online. Sebab bansos seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang kondisi perekonomiannya sulit, bukan justru untuk korban judi online. Harus kita kritisi karena disebutkan bahwa lebih dari 80% pelaku judi online adalah masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai ketika nanti mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuannya malah dipakai untuk judi lagi. Jadi ini lingkaran setan yang malah jangan-jangan negara dengan bansosnya malah membiarkan terjadinya judi online. Jadi harusnya diberantas maksimal judi online itu, diberikan sanksi hukum yang keras dan tegas kepada para pelaku judi online. Dan bagi mereka yang fakir miskin, bukan karena judi online saja, tapi karena apapun, memang negara mempunyai program bantuan sosial melalui DTKS. Tak ingin polemik berkepanjangan, Kemenko PMK pun mengklarifikasi bahwa yang menerima bansos judi online adalah keluarga yang menjadi korban akibat judi online, bukan penjudinya. Kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online, ya dia akan dapat bansos. Jadi jangan bayangkan terus pemain judi kemudian miskin kemudian langsung dibagi-bagi bansos. Bukan begitu. Ya, ini mohon dipahami betul. Ya, sekali lagi, korban judi online itu bukan pemain penjudi, tapi keluarga yang dirugikan secara finansial, material maupun psikologis. Dan kalau dia sampai jatuh miskin, maka itu yang mendapatkan bantuan sosial. Bukan pelaku, ya, pelaku ini kan tentunya dia juga harus kita lihat dari keluarga miskin, si pelakunya ini tentu dia juga harus mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang berlaku. Nah, keluarganya seperti tadi contoh misalnya keluarga bercerai gitu, ya. Nah, ini keluarganya ini kan kalau dia dari kalangan kelompok lapisan bawah yang dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, maka tentunya harus ada proses usulan dulu juga sebagaimana lazimnya, ya. Proses usulan dari bawah, ya, keluarga yang bersangkutan harus bisa dimasukkan ke DTKS dan seterusnya. Jadi ada proses.
Namun klarifikasi itu langsung dibentahkan Menkominfo yang juga Ketua Harian Pencegahan Satgas Judi Online Budi Aristiadi. Ia menegaskan bahwa anggota masyarakat yang bermain judi online berhak menerima bansos karena mereka adalah korban. Dalam pemahaman kami, yang namanya korban judi online itu masyarakat. Masyarakat, terutama masyarakat bawah, masyarakat kecil berpenghasilan rendah yang menghabiskan waktu dan uangnya untuk bermain judi online. Mengapa demikian? Karena memang pelaku atau bandar-bandar judi online ini menurunkan taruhannya. Jadi jangan Rp10.000 sekali masang cuma Rp200 bisa 50 kali main, sehingga masyarakat itu banyak kecanduan. Uangnya yang harusnya bisa beli makanan bergizi dan sebagainya dipakai untuk main judi online. Tapi posisinya pemain judi online adalah korban. Masyarakat ini korban. Sekali lagi, masyarakat ini korban judi online, sehingga kita memerlukan negara harus memberikan bantuan penyuluhan, tetapi para pelaku bandarnya yang bergiat di judi online ini, itu harus segera diproses hukum. Munculnya persepsi yang berbeda di antara anggota kabinet ini tentu menimbulkan tanda tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Menteri Sosial Tri Risma hari ini justru terkesan tak tahu menahu soal bansos untuk judi online tersebut. Judi online sudah ditangani Pak Menko Polhukam. Pak Menko kan mengusulkan Bu untuk korban judi online dapat bansos nih, seperti apa dari Bu Menteri sendiri? Ya aku nggak tahu siapa orangnya, gitu kan? Ya kalau orangnya tahu ya nggak oke lah. Ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berhak. Ya kan judi online sepanjang dia miskin ya dia berhak. Ya kan pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Bansos judi online memang terkesan mengada-ngada, ditambah dengan tidak seias kata di antara menteri kabinet, semakin menimbulkan tanda tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Adakah ini terkait event politik Pilkada 2024? Memang bansos aneh kerap muncul jelang event politik, baik pemilu maupun pilkada. Dalam situasi seperti itu, bansos kerap dipakai sebagai alat untuk pemenangan dalam kontestasi politik. Karena bansos judi online terkesan aneh, maka pikiran publik yang mengaitkan itu dengan Pilkada 2024 pun bisa diterima logika. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Buletin Sumut hari ini. Saya Bianca Sumendap mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan Buletin Sumut selalu hadir setiap hari Senin hingga Jumat dimulai pukul 1 hingga 1.30 siang. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.